pada malam hari ini kita akan belajar ya dengan yang namanya basis data atau basis data. Nah, jadi biar gampang aja, malam hari ini kita ngebahas aja ya tentang soal yang bisa dibilang kemarin apa ya, tahun kemarin ada lah. Kita akan ngebahas soal yang tahun kemarin di tahun 2019-2020 lah bisa dibilang kayak gitu. Mungkin juga nanti di sini aku juga bakal bisa dibilang apa ya, bukan ngebahas tentang soal yang 2019-2020 aja, mungkin nanti aku juga bakal ya ngasih tahu beberapa materi lah yang kemungkinan aja bisa keluar di UTS gitu loh. Kan ini nggak, soal yang kemarin ini kan nggak pasti bakal keluar gitu loh. Jadi bisa aja keluar soal-soal yang lain gitu. Jadi nanti aku bakal bawain soal tambahan lah gitu. Mungkin kita mulai aja dulu ya dari yang nomor satu. Nah, jadi di soal nomor satu ini kita kedapatan soal tabel. Di sini ada sebuah tabel dan nama tabelnya ini adalah tabel mahasiswa. Oh ya, misalkan kalau teman-teman ada kayak suaraku kurang jelas atau mungkin kecepatan itu dikasih tahu aja ya, takutnya aku yang nggak tahu gitu. Oke? Oke, lanjut. Oke, nah di sini udah ada tabel nih, ada tabel mahasiswa. Nah di tabel ini ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, sama isinya. Di soal, kita diharuskan untuk mendefinisikan kira-kira yang mana nama field, yang nama data value, yang mana record, yang mana entity. Disuruh kayak begitu. Kalau misalkan kita lihat di jawaban, oh jangan di jawaban dulu deh, kita di jawaban aja dulu deh. Di jawaban, hasilnya ada seperti ini. Nah, untuk penjelasannya, kita mulai dari soal yang nomor satu nih, yang A. Nama field. Nah, jadi nama field itu apa? Nah, kalau di sistem basis data, kalau misalkan kita menemukan soal kayak table seperti ini, maka nama field dari table ini adalah yang ada di atas ini. Kayak NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Nah, ini adalah nama field. Sama kayak di jawabannya, nama field. Ini nama field itu adalah apa ya? Ya nama-nama yang ada di atas inilah, di atas table ini gitu loh. Nama-nama fieldnya kan ini disebutnya field nih, field 1, field 2, field 3, field 4. Dan nama-namanya adalah yang di atas ini. Nanti teman-teman di soalnya ditulisnya gini aja. Misalkan nama sama dengan NIM, nama, alamat, tanggal lahir. Sama kayak gini cara penulisannya. Terus yang kedua, kita harus mencari nih yang namanya itu data value. Atau bisa dibilang apa ya, isi dari datanya lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, di dalam tabel ini, yang disebut isi data adalah kayak NIM, ini isi data disebutnya. Eko, ini isi data. Gejayan, ini isi data. 10 Januari, ini isi data. Jadi isi data itu adalah semua data atau semua value yang ada di dalam tabel. Satu ini juga bisa dibilang isi data gitu. Nah, tapi kalau karena di soalnya kita harus menunjukkan data value-nya itu yang mana aja, maka kita tulis ini semua isi datanya. Jadi kayak NIM-nya, namanya, alamat, tanggal lahir. Nah, ini semua adalah isi data gitu atau data value. Nah, itu ngisi jawabannya seperti ini nanti pada di soalnya. Kalau misalkan kedapatan soal kayak gini gitu. Ditulis semua. Seperti itu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya record. Nah, bedanya record sama isi data itu apa? Jadi gini, record itu bisa dibilang adalah baris. Satu record berarti bisa dibilang satu baris gitu. Nah, di sini recordnya mana? Recordnya itu adalah satu baris ini nih. 18, 11, 34, 25, Eko, Gejayan, 10 Januari. Nah, ini adalah bisa dibilang satu record. Nah, ini yang disebut record. Satu baris ini disebut record. Kalau field tadi kolom, kalau record itu adalah baris. Baris ini gitu. Nanti kalau misalkan di soal, cara ngejawabnya gimana? Ngejawabnya, nanti teman-teman tinggal tulis aja satu record gitu. Kayak NIM, Eko, Gejayan, sama tanggal lahirnya. Udah, itu cukup. Itu bisa disebut record gitu. Nah, di tabel ini ada berapa record? Di tabel ini ada 2 record gitu. Yang satu baris ini, 2 baris. Nah, itu namanya record. Dan yang terakhir,
kita harus mencari nih mana yang disebut entity atau entitas. Nah, untuk entitas biasanya itu ada di soalnya. Di sini kan di soalnya dikatakan diketahui sebuah tabel bernama mahasiswa. Nah, mahasiswa ini adalah entitas. Adalah suatu entitas. Nah, jadi jawaban dari yang D ini adalah mahasiswa. Jadi bisa dibilang entitas itu kayak nama tabel lah. Nama tabel itu bisa dibilang entitas. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kira-kira kecepatan apa enggak? Apa masih bisa mengikuti? Oke, gimana teman-teman? Ini pada kecepatan atau mau diperlambat dikit? Gimana teman-teman? Aman? Aman kayaknya Kak, lanjut aja. Oke, karena aman, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini bisa dibilang agak ribet ya. Soalnya ini akan bermain kita mencoba membuat tabel atau tabel yang kayak normalisasi, tapi dengan cara melihat struk yang ada gitu. Nah, cara bikinnya kayak gimana? Sebenarnya simpel aja. Nah, sebentar ya, aku ganti share screen-nya biar kelihatan semua. Oke, ya oke, sip. Ini udah ada di share screen nih sekarang. Kelihatan kan share screen-nya? Apakah kelihatan? Oke, oke. Oke, kelihatan ya. Jadi ini kita misal dikasih soal nih, kita diberikan sebuah nota di sini. Notanya ada kayak nama transaksi, ada tanggalnya, ada anggotanya, jaminan, ada kode di sini, nama item dan segala macam. Di sini kita dapat soal. Soalnya ada 3. Yang pertama, kita disuruh membuat tabel atau relasi bentuk normal pertama. Yang kedua, kita harus ngebuat normal kedua. Dan yang C, ini kita ngebuat normalisasi yang ketiga. Nah, cara bikin tabelnya gimana? Jadi, pertama-tama yang harus kita lakuin itu adalah bisa dibilang kita ngebuat tabel, tapi kita ngambil semua data dulu dari si struk gitu. Jadi kita ini analisis dulu di struk ini kira-kira apa aja yang bisa dibuat nama tabel gitu. Misalkan di sini ada nomor transaksi. Nah, ini berarti bisa nih jadi nama tabel gitu. Di sini ada tanggal, oke, berarti bisa juga. Di sini ada anggota, ada ID-nya. Berarti juga bisa jadi tabel juga. Ini ada jaminan, kayaknya bisa. Jadi kita tentuin nih semua mana aja yang sekiranya bisa menjadi nama tabel di pas waktu kita mau normalisasi gitu. Nah, di sini sudah ada bentukan Excel di mana kita menentukan nih mana aja tabel-tabelnya gitu. Sebentar ya, ini bukan ya, oke, beginiin deh. Ini di zoom gimana ya, oke. Nah, pertama kita tentuin dulu nih semua nama tabel, apapun itu tabelnya kita tentuin aja pokoknya. Sebentar ya, ini kayaknya harus dimatiin semua deh, ini saya tidak mau turun. Bentar, tidak mau turun. Oke, sip. Nah, ini tabelnya nih. Pertama, kita tentuin dulu mana yang sekiranya tabel bisa dimasukin. Nah, kita cara tentuin tabel ya dimulai dari atas aja, biar gampang gitu. Misalkan pertama, kita ada nomor transaksi. Oh, ada nomor transaksi nih. Kita tulislah di sini nomor transaksi. Misalkan kita nemuin tabel nih, nomor transaksi, tulis di sini gitu. Terus ada tanggal. Oke, berarti kita masukin tanggal di sini. Set, taruh tanggal. Ada apa lagi nih kira-kira yang bisa dijadiin kayak nomor transaksi? Oh, ada lagi nih, yaitu anggota. Berarti kita masukin anggota. Terus ada apa lagi? Ada jaminan. Oke, berarti kita masukin lagi nih jaminan ke sini. Terus kita lihat lagi nih, kalau misalkan di atas ini udah nggak ada, kita langsung masuk ke bawahnya ke sini. Di sini ada apa aja? Ada kode nih, kayaknya kode bisa dimasukin juga nih. Kita masukin gitu. Terus ada nama item. Nah, nama item juga bisa dimasukin. Maka kita masukin semua ke sini gitu. Ada harga sewa, masukin. Status bisa nih, nanti kita masukin juga.
ke nama tabelnya. Tanggal pengembalian, terus ada total jumlah, total sewa, diskon, grand total. Nah, ini semua dimasukin ke dalam bisa dibilang tabelnya. Pokoknya ini kita masukin dulu lah awalnya gitu. Untuk cari mentahannya lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, setelah dimasukin, kita masukin si value-nya atau isi datanya gitu. Nah, kan di sini kan isi data cuma ada satu ya. Cuma ada nama transaksi 0001, terus tanggalnya cuma ada satu, anggota cuma ada satu. Tapi di bawah sini isinya ada dua. Nah, kalau misalkan kayak gini, kita buat dua aja, nggak apa-apa. Di tabelnya. Jadi kayak transaksi satu-satu gitu. Tanggal satu-satu, anggota Cahyo-Cahyo, jaminan KTP-KTP gitu. Dan nomor kode ini kita masukin semua ke sini, ke dalam sini nih. Semua dimasukin. Set. Nah, gitu. Nih, pokoknya disatuin semua di dalam sini gitu. Nanti kalau misalkan kita udah ngelakuin ini, berarti ini kita punya nih bentuk kasaran lah, atau bisa dibilang kita memindahkan data yang ada di sini ke dalam tabel, bisa dibilang kayak gitu. Ini baru satu nih, dan tabel ini bisa dibilang database. Ini bisa dibilang database nih, database dari Prima Rental gitu. Nah, habis itu barulah kita masuk ke normalisasi yang pertama. Di normalisasi yang pertama, di sini kita tuh kayak apa ya? Kayak bisa dibilang memisahkan mana yang sekiranya bisa menjadi primary key misalkan gitu. Di sini kayak nama transaksi nih. Ini kan bisa di primary key nih. Berarti kan dia taruh di sini gitu. Terus ada tanggal. Tanggal ini kan masih apa ya, bisa dibilang berdiri sendiri lah, bisa dibilang kayak gitu toh. Jadi kita taruh lagi di sini gitu. Jadi di sini kita bisa misahin nih. Tapi misah-misahinnya masih belum kayak terlalu dalam. Jadi bisa dimisahinnya kayak misalkan transaksi apa aja gitu yang sekiranya bakal ditaruh di transaksi gitu. Terus ada anggota, ini anggota tuh kayak ID ya, yang kayak di soalnya, mana ya soalnya tadi. Nah, ini soal ini kan ID nih. Cuman di sini aku tulisnya Cahyo aja biar nggak susah gitu. Itu sama jaminan. Terus di bawah sini kita pindahin si kodenya. Kenapa kita pindahin kode? Karena di sini kode ini udah kelihatan banget nih. Kalau misalkan kode ini berbeda sama yang transaksi. Udah kelihatan banget kan? Kayak dia ini primary key, si kode ini juga primary key gitu loh. Jadi di sini kita mencoba untuk memisahkan primary key gitu loh. Jadi nggak ada primary key yang setidaknya bergabung gitu di satu table. Makanya dari itu kita pindahin ke bawah sini gitu loh. Jadi punya primary key. Nah, isi dari kodenya ini adalah dua barang ini gitu loh. Nah, gitu. Dan sebenarnya ini kalau misalkan kita mau hapus saja misalkan set gitu. Ini sebenarnya cuma ada satu table tok gitu. Nah, kayak beginilah, sebenarnya kayak begini gitu. Jadi kita pisahin yang satu table doang, satu baris doang, sama yang ada dua baris gitu loh. Jadi ini cukup nih, normalisasi pertama cukup kayak begini. Kita pisahin aja lah kira-kira mana primary key-nya gitu. Biar primary key-nya nggak tabrakan gitu. Ini yang pertama. Normalisasi kedua, di sini bisa dibilang kita mulai pisahinnya lagi lebih mendalam gitu. Kan lebih mendalam ya, bisa dibilang kayak di sini kan masih acak-acakan nih. Kayak si kode punya nama barang, punya harga sewa, punya status, tanggal pengembalian, total jumlah dan lain-lain. Di sini ada diskon segala macam kan. Nah, di sini kita mulai buat kayak lebih mengkerucut gitu loh. Kayak misalkan kita tulis ulang yang awal yang ini karena masih sama, nomor transaksi, tanggal, anggota, jaminan dan segala macam. Ini kita tulis ulang gitu. Set. Tidak ya, so, oke. Terus di sini masih sama nih nama transaksi. Terus ada kode, satu sewa dan segala macam. Nah, di sini kan kita ingin dikiranya kan ini kan bisa dibilang apa ya? Kode ini kan bisa dibilang kayak table lain nih. Kita bisa kayak masuk apa ya? Kayak di sini kan kodenya itu kan masih banyak nih. Kayak ada nama barang, harga sewa segala macam. Nah, di sini kita mencari kira-kira mana yang bisa dimasukin ke dalam primary key si kode gitu loh. Ini kan kita punya kode nih. Dan kode ini kan pasti akan, kalau misalkan kita buat di table itu bakal kayak berhubungan. Bakal ada isinya gitu. Kayak kode itu pasti isinya ada nama barang. Terus tiap barang itu punya harga sewa dan segala macam. Dan di normalisasi kedua ini,
kita coba untuk masukin gitu loh ke dalamnya. Kayak misalkan kode. Kode ini isinya apa? Kita buat lagi tabel baru, tabel kode gitu. Tabel kode, kira-kira di sini kode itu bisa diisi apa? Kayak nama barang. Oh, kalau misalkan kita punya kode, berarti kita punya nama barang. Berarti si nama barang dipindah ke bawah sini gitu. Terus ada harga sewa. Oh, kayaknya setiap barang ini pasti punya harga sewa nih. Nah, harga sewa kita masukin semua ke sini gitu. Dan total jumlah. Nah, berarti kan kalau misalkan setiap barang ini pasti punya jumlahnya masing-masing nih. Maka si jumlah kita masukin ke dalam variabel entitas kode gitu. Jadi di normalisasi kedua ini bisa dibilang kita mencoba untuk memisahin lagi gitu loh. Untuk apa ya? Bisa dibilang mendeskripsikan gitu, memindah-mindahkan kira-kira kode ini bisa diisi apa gitu loh. Dan ini kalau misalkan kita baca, ini bisa dibilang kayak saling berhubungan gitu. Kayak misalkan di sini kita punya tabel kayak begini. Nomor transaksi isinya apa? Nomor transaksi isinya adalah ini gitu. Ini primary key, ini foreign key. Nah, kode bisa kita pisahin lagi. Kode isinya apa? Kode isinya adalah nama barang dan total jumlah gitu. Ini adalah primary key-nya, ini adalah secondary key. Nah, ini adalah primary key gitu. Yang isinya adalah ini gitu. Jadi ya bisa dibilang normalisasi kedua itu kayak kita misahin lah gitu. Masukin lagi yang sekiranya bisa masuk ke kode gitu. Kan kalau status ini kan nggak masuk nih. Kayak total sewa juga nggak masuk nih. Diskon nggak masuk, yang total nggak masuk kayak gitu. Nah, nanti di normalisasi ketiga, di sini kita baru kayak apa ya? Kayak menghubung-hubungkan gitu loh antara satu dengan yang lainnya gitu. Kayak misalkan di sini kita buat lagi nih, kan di sini ada nomor transaksi, tanggal, anggota, jaminan. Nah, kayaknya kan si jaminan ini bisa masuk nih. Si jaminan ini kayaknya bisa masuk nih kemana gitu kan. Berarti si jaminan ini kita hapus. Dan anggota ini, kan ini anggota nih. Di anggota ini kan kayak biasanya kan ada ID. Misalnya ada ID anggota baru nama anggota kan. Maka si anggota ini kita ubah namanya jadi ID anggota gitu loh, atau nama anggota gitu. Jadi di sini yang tadinya bentukannya ada 2 gitu, kita buat bentukannya jadi cuma 1. Jadi nggak ada kayak nilai yang double lah di sini gitu loh. Dan ini adalah bisa dibilang tabel gabungan dari semua tabel lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, di sini kita mengkerucut nih. Di nomor transaksi ada apa aja gitu. Kita buatlah di sini. Transaksi kode 001 gitu. Mempunyai kode apa? Kode barang gitu misalkan. Kode barang, terus setiap transaksi kan pasti ada statusnya nih. Misalkan transaksi yang ke-1, statusnya apa? Nyewa apa beli kah atau apa. Nah, ini kan bisa masuk ke transaksi nih. Jadi kita masukin ke transaksi. Ini isi dari transaksi ya. Dan tanggal pengembalian lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, tanggal pengembalian sebenarnya juga bisa masuk nih ke transaksi, ya kita masukin gitu. Nah, di sini kan ada primary key, ada secondary key nih. Nah, primary key dan secondary key ini karena dia ini secondary key lagi. Karena dia ini foreign key lah namanya gitu kan. Berarti kan dia bisa berlaku juga sebagai primary key. Dan pasti ada isinya gitu. Nah, kita lihat, kita buatlah di bawah sini. Isi dari kode ini apa gitu. Isinya kita ambil dari atas. Nama barang dan harga sewa gitu. Jadi lebih mengerucut gitu. Nah, ini kan udah semua nih. Tinggal 1. Di sini ada nomor anggota. Nomor anggota ini kan bisa dibilang dia juga secondary key, foreign key kan. Berarti kan harus tahu nih isi dari nomor anggota itu apa gitu. Kita buatlah di sini. Nomor anggota, misalkan nomor anggotanya itu yang itu kan M001 gitu. M001 namanya adalah Cahyo misalkan. Cahyo gitu. Jaminannya apa? Jaminannya adalah KTP. Nah gitu. Jadi bisa dibilang di normalisasi ketiga ini kita kayak benar-benar mengerucutkan sampai tersisa nggak ada variabel yang double gitu di sini. Kan kalau misalkan di atas tadi masih ada double-double nih. Nomor 1 transaksi masih double. Terus ini masih double gitu. Nah di sini kita ngebuat biar dia nggak double gitu. Dengan cara nyari kira-kira primary key-nya yang mana gitu. Ini 1, 2, 3, 01.
Ini angka tanggal sama transaksi gitu digabungin. Nah, ini adalah yang ada di struct. Ini adalah table dari transaksi, ini table dari kode, ini table dari nomor anggota. Mungkin yang table ini agak sedikit rumit ya. Mungkin nanti buat table ini bisa ditanyain lagi kira-kira teman-teman bingungnya di mana, itu ditanyain aja di abis ini aja kali ya, biar bisa lebih fokus. Karena emang yang apa namanya yang table normalisasi ini bisa dibilang agak rumit sih. Dan untuk bentukan apa ya, untuk jawaban soal ini sebenarnya bisa berbagai macam jawaban. Nggak cuma satu jawaban yang benar sebenarnya untuk yang soal normalisasi. Bisa banyak jawaban yang benar. Yang penting kesininya sama gitu loh. Yang penting hasil akhirnya itu setiap step ininya benar gitu loh. Jadi banyak jawaban lah bisa dibilang lah gitu untuk soal jawaban nomor 2 ini. Nah, mungkin ini bisa ditanyain nanti untuk tanya jawab karena bisa dibilang sangat sulit gitu. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita punya soal yang soalnya itu adalah kita harus membuat bisa dibilang gambar IRD atau ya bisa dibilang gambar grafik gitu loh. Grafik lagi kayak ya gitulah. Nah, di sini kita punya soal nih. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan atau rental mobil dengan nama Brilliant Car. Nah, jadi berarti kita punya sebuah perusahaan nih yang namanya Brilliant Car akan membuat sebuah sistem persewaan. Perusahaan tersebut mempunyai beberapa jenis mobil, di antaranya bla 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 gitu. Setiap jenis mobil mempunyai beberapa mobil. Oke. Setiap customer yang datang dicatat pada sebuah buku, yaitu bla 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 bla. Jika customer tersebut ingin meminjam mobil, maka harus melakukan registrasi. Dalam sekali transaksi, seorang customer boleh menyewa lebih dari satu mobil. Oke, ini soalnya. Dan ininya, kasusnya adalah kita harus menentukan entitas, gambar IRD, sama implementasikan ke dalam table. Nah, ini kan suruhannya nih. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, kita harus menentukan entitasnya. Nah, gimana caranya? Kita baca lagi soalnya. Di sini kan ada bacaan nih. Sebuah perusahaan bergerak di bidang jasa penyewaan dengan nama Brilliant Car. Nah, ini bisa dibilang nama database-nya. Kita punya database yang namanya Brilliant Car. Gitu. Akan membuat sebuah sistem persewaan. Perusahaan tersebut mempunyai beberapa jenis mobil, di antaranya SUV, Jeep, dan City Car. Oke, ini bisa menjadi kandidat dari entitas kita nih, jenis mobil. Setiap jenis mobil mempunyai beberapa mobil. Jadi misalkan si jenis ini punya beberapa mobil gitu. Dan setiap customer yang datang dicatat pada sebuah buku, yaitu nomor identitas, nama, alamat, umur, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa nih menjadi entitas. Yang isi entitasnya adalah nama identitas, nama, alamat, dan lain-lain. Jika customer tersebut ingin meminjam mobil, maka harus melakukan registrasi. Berarti kalau misalkan kita melakukan registrasi, berarti ada transaksi dong, gitu kan? Maka ini bisa menjadi apa ya? Bisa dibilang entitas juga, gitu. Nah, kalau misalkan kita ada di jawaban, set gitu di sini. Ada bisa dibilang apa ya? Ada 3 entitas, yaitu entitas customer, registrasi, dan mobil gitu loh. Nah, kita mulai dulu dari, nah setelah kita misalkan kita punya entitas kayak gini nih, kita udah nentuin entitasnya, ada entitas customer, registrasi, sama mobil, dan transaksi. Nah, di sini kita buat dulu si ininya, atau bisa dibilang atribut-atributnya. Misalkan customer atributnya apa aja, itu bisa dilihat di soal. Di sini ada nih atributnya nih. Nomor identitas, nama, alamat, umur, dan nomor telepon ini adalah atribut dari si customer. Nah, kita buat dulu. Ceritanya kita buat aja dulu. Kedua, kita akan buat atribut mobil.
Kan di sini udah disebutin kan, setiap jenis mobil tersebut mempunyai beberapa mobil gitu kan. Berarti di sini bisa dibilang si jenis mobil ini bakal masuk ke dalam entitas si mobil gitu. Karena kan setiap mobil itu punya mereknya beda-beda dong. Di sini kita buatlah entitas mobil gitu. Mobil itu punya apa? Kan di sini nggak dikasih tahu kan kayak atributnya apa aja. Nah, kalau atribut yang nggak dikasih tahu, kita bikin atribut sendiri di situ. Kayak misalkan ID mobil, merek mobil, warna mobil gitu. Misalkan begitu. Dan mobil ini pasti kan punya jenis tuh. Kita buat entitas jenis mobil gitu. Atribut lah, bisa dibilang atribut jenis mobil. Dan di soalnya, jenis mobil itu kan punya banyak nih. Ada SUV, Jeep, dan City Car. Nah, kalau misalkan ada sebuah atribut yang di dalamnya memiliki banyak jenis, itu bisa dibilang dia adalah atribut yang lemah. Nah, kalau atribut lemah, kita gambarinnya pakai kayak lingkaran gini. Ada lingkaran lagi dalamnya. Nah, ini disebut atribut lemah. Atribut lemah itu apa? Atribut lemah adalah sebuah atribut yang bisa memiliki banyak jenis di dalamnya. Kayak City Car, Jeep, SUV. Nah, ini adalah atribut lemah karena di dalamnya banyak lagi gitu. Nah, sekarang kan berarti kita udah punya nih dua entitas. Nah, kita baca lagi soalnya. Nah, kalau misalkan ada customer pengen minjem mobil, maka dia harus melakukan registrasi. Nah, kita buatlah tabel registrasi gitu. Nah, registrasi itu biasanya ada apa aja? Kalau misalkan kita pengen beli mobil nih, kan harus registrasi tuh. Nah, registrasi itu ada apa aja? Di situ kita bikinlah ID-nya sendiri. Kayak misalkan dia harus ada ID registrasi, harus ada nomor teleponnya, nomor KTP, nama, alamat, dan segala macam. Kayak begitu. Nah, setelah kita punya bisa dibilang 3 tabel yang udah kita tentukan gitu, selanjutnya kita harus bisa dibilang menyambungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Di sini untuk menyambungkannya, di soal ada bacaan dalam sekali transaksi persewaan, seorang customer boleh menyewa lebih dari satu mobil. Berarti kesimpulannya, customer kalau misalkan pengen beli mobil, maka dia harus melakukan transaksi. Maka kita buatlah transaksi di sini gitu. Dan biasanya kan kalau misalkan customer mau minjem mobil kan dia harus datanya masuk ke registrasi dan datanya juga kan harus ada data mobil segala macam. Makanya kita buat transaksi di tengah, terus kita hubungkan antara satu sama yang lainnya gitu. Nah, terus setelah kita menghubungkan antara kelas-kelas ini atau entitas-entitas ini, kita harus menentuin nih kira-kira hubungan antara satu tabel sama tabel lainnya apa gitu. Di sini kita tentuin aja. Di sini kan katanya customer itu hanya bisa sekali transaksi kan. Dalam sekali transaksi persewaan, nah, berarti customer dengan registrasi hubungannya adalah one to one. Kenapa one to one? Karena customer hanya bisa melakukan sekali registrasi. Dan registrasi hanya bisa dilakukan oleh satu orang customer gitu dalam satu kali registrasi. Nah, makanya dia bentukannya adalah one to one. Tapi di sini ada bacaan lagi. Seorang customer boleh menyewa lebih dari satu mobil. Berarti hubungan antara customer dengan mobil adalah one to many. Kenapa one to many? Karena customer bisa memilih banyak mobil. Dan banyak mobil bisa dipilih oleh satu customer gitu. Makanya dia hubungannya one to many. Dan dari registrasi, kenapa one to many? Karena misalkan sekali registrasi, ini kan karena si customer ini bisa pakai banyak mobil, maka di registrasi juga gitu, sama. Maka di registrasi, ini bisa dimasukkan banyak data mobil ke dalam registrasi. Gitu. Jadi bacaannya itu kayak, satu registrasi bisa dimasukkan banyak data mobil. Dan banyak data mobil bisa dimasukkan ke dalam satu registrasi. Hanya bisa dipakai di satu registrasi. Gitu. Jadi gini hubungannya. Ini untuk membuat IRD-nya. Dan selanjutnya kita harus buat tabelnya. Nah, buat tabelnya gimana? Sama aja sebenarnya kayak buat entitas. Jadi di sini
Yang entitas-entitas kotak-kotak ini kita buat tabel dulu. Kayak misalkan mobil itu apa aja, primary key-nya. Misalkan primary key-nya itu ID mobil, merek, warna gitu. Customer dibuat juga. Di sebuah tabel kan harus ada primary key nih. Kita buat primary key di situ, kayak ID kas, customer, nomor KTP, segala macam. Sama juga untuk registrasi gitu. Nah, misalkan kita udah buat semua nih dari data yang di atas nih, dari ini. Nah, di mobil ini kan ada kayak entitas lemah kan. Nah, kalau misalkan di SQL, entitas lemah ini bisa dibilang dia ini adalah sebuah tabel yang berhubungan dengan tabel mobil gitu. Kita buatlah tabelnya. Jenis mobil. Di jenis mobil ada Jeep, ada apa ini dimasukin semua. Nah, kan ini kan kita terhubung nih, belum terhubung. Supaya terhubung, kita harus masukin primary key yang di sini ke dalam sini. Yang nantinya primary key di dalam sini akan menjadi foreign key. Dan data bisa terhubung kalau misalkan ada foreign key di dalam sini gitu. Jadi dia terhubung nih karena primary key yang di sini ada di dalam sini gitu. Nah, setelah kita buat tabelnya, di sini kan berarti nanti ada tiga tabel nih. Ada tabel customer, registrasi, sama mobil. Nah, di soalnya berarti kan harus melakukan transaksi nih. Berarti kalau transaksi kita harus menghubungkan ketiga tabel. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita buat satu tabel baru di sini gitu misal, yang isinya adalah semua primary key setiap tabel gitu. Jadi setiap tabel ini semuanya dimasukin ke sini. Yang alhasil ini adalah semua foreign key yang ada di setiap tabel gitu. Jadi semua data yang ditransaksi akan diambil dari tabel yang udah ada gitu loh. Jadi dia ini sebagai penghubung antara tabel satu dengan tabel lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat gambar tabel dari IRD yang seperti ini. Itu, teman-teman. Sampai sini gimana? Apakah kecepatan? Aman kali ya? Aman sih Kak, lanjut aja nggak apa-apa. Aman kok. Aman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada soal terakhir nih. Soal terakhir di sini kita memberikan masing-masing nih satu contoh untuk kardinalitas relasi. Nah, di sini ada 3. Ada one to one, ada one to many, sama many to many. Di sini suruhannya, kita suruh menggambarkan kardinalitasnya dan penjelasannya. Oke, kita masuk ke nomor A dulu. Di A ini ada penjelasan dari one to one gitu. Nah, one to one itu apa? Jadi kardinalitas one to one itu seperti apa ya? Jadi satu tabel hanya bisa memiliki satu tabel. Contoh gampangnya antara tabel presiden dan tabel negara, misalnya kayak gitu. Kalau misalkan kita baca, kan satu presiden hanya bisa memimpin satu negara. Dan satu negara hanya bisa dipimpin oleh satu presiden. Nah, itulah yang bisa dibilang one to one. Jadi satu tabel ini hanya bisa diakses oleh satu tabel. Dan tabel satunya juga bisa diakses hanya dengan tabel itu juga gitu. Itu one to one, satu ke satu lah gitu bacaannya lah. Dan nah ini ada contoh lain nih. Oh, ini sama ding. Negara memiliki satu presiden dan satu presiden hanya negara dimiliki negara memiliki presiden dan presiden dimiliki oleh negara gitu loh. Ini udah ada nih. Satu negara hanya memiliki satu presiden memiliki satu negara gitu. Jadi hanya bisa dimiliki satu. Dan bentuk kardinalitasnya adalah satu di sini, satu di sini gitu. Jadi one to one gitu. Ini yang one to one. Terus yang one to many. Nah, one to many itu adalah sebuah kardinalitas dari satu ke banyak gitu. Kalau di sini contohnya adalah dosen ke mahasiswa. Nah, kenapa dosen ke mahasiswa? Kalau misalkan kita baca, satu dosen dapat mengajar banyak mahasiswa. Misalkan kita sekarang lagi ada di jurusan informatika misalkan. Misalkan ini jurusan informatika gitu kan. Terus di mata kuliah sistem basis data. Biasanya kan satu mahasiswa itu cuma punya satu dosen basis data dong. Dan satu dosen basis data
pasti memiliki banyak mahasiswa, ya kan? Nah, itulah yang berlaku di sini gitu loh. Jadi satu dosen dapat mengajar banyak mahasiswa, tapi mahasiswa hanya bisa diajar oleh satu dosen matkul SBD gitu loh. Itu bahasa gampangnya lah dari gambaran dari one to many. Dan cara penulisan one to many adalah di salah satu ini harus ditulis satu, di satunya lagi harus ditulis n gitu loh. Tergantung. Nah, untuk penempatan 1 sama N ini sebenarnya tergantung dari apa yang pengen kita mau gitu loh. Kalau misalkan kita pengennya dosen dosen dapat mengajar banyak mahasiswa, berarti satunya di sini, N-nya di sini. Gitu. Ya pokoknya begitu. Pasti penulisannya 1 sama N gitu. Jadi 1 ini ditaruh di hanya dosen doang gitu loh. Dan mahasiswa ini kan isinya banyak, makanya kita tulis N di sini. 1 ke banyak lah gitu. Banyak ke 1 gitu. Dan selanjutnya yang terakhir adalah many to many. Nah, many to many itu apa? Jadi many to many itu bisa dibilang dari banyak ke banyak. Jadi misalkan nih kita punya database nih. Ini ada database mahasiswa dan mata kuliah gitu. Nah, mahasiswa itu kan pasti bisa mengambil banyak mata kuliah nih. Dan mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak siswa. Nah, itulah disebut many to many. Jadi saat dari banyak bisa mengambil banyak, ya pokoknya saling apa ya? Bahasa gampangnya gini. Kalau misalkan kita logikain, mahasiswa kan banyak nih. Terus mata kuliah juga banyak nih. Kalau misalkan mahasiswa A mengambil 2 mata kuliah, berarti boleh dong. Dan mata kuliah diambil oleh banyak banyak siswa, berarti boleh dong. Nah, bisa dibilang kan itu dari satu ini bisa bercabang gitu loh. Jadi banyak cabangnya nih. Nah, itulah disebut many to many gitu loh. Jadi dari banyak ke banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti masih bingung, itu bisa ditanyain aja.